Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Marcelino tak kunjung dimainkan di Oxford United, ia punya kerja sampingan jadi model kaos dan admin Instagram Oxford United. Media Inggris terheran-heran dengan Nathan Chuaon followersnya 5 kali lipat dari klubnya Swansea City. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini, supaya saya tambah semangat bikin kontennya. Marcelino tak kunjung dimainkan di Oxford United, ia punya kerja sampingan jadi model kaos dan admin Instagram Oxford United. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand belum pernah dimainkan untuk klub barunya Oxford United, sejak resmi dikontrak pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu tidak bermain dalam 2 laga terakhir The Yellows melawan Oxford. Banyak spekulasi bermunculan yang datang dari netizen dan banyak pula fakta yang bermunculan. Ternyata Marcelino saat ini menjadi model kaos klub yang promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Championship. Gelandang berusia 19 tahun itu terlihat di halaman beranda situs resmi Oxford United mempromosikan seragam barunya. Marcelino terlihat mengenakan kaos kandang berwarna kuning sambil memegang bola. Dia juga digambarkan mengenakan seragam ketiga berwarna ungu Oxford United. Tak hanya itu, klub divisi Championship, Oxford United, menjadi buah bibir pasca mengunggah konten menggunakan bahasa Jawa di media sosial Instagram. Karena unggahan kontennya itu, banyak netizen Indonesia yang menyebut jika Marcelino Ferdinand direkrut Oxford United untuk dijadikan admin Instagram. Komentar-komentar netizen itu terlihat saat Oxford United mengunggah foto jelang laga dengan keterangan berupa pantun berbahasa Jawa. Ono daster warnane coklat, sing nyawang mesti jengat. Malam minggu kudu semangat, najan jomblo tetap kuat, bunyi unggahan Oxford United di akun @official. Unggahan itu kemudian dikomentari warganet dengan menyeret nama Marcelino Ferdinand yang memang kerap menggunakan bahasa Jawa. Sepertinya Marcelino punya kerja sampingan jadi admin Instagram Oxford United, lumayanlah buat tambahan jajan, tulis salah satu akun netizen. Komentar-komentar netizen itu memang terlihat seperti bercanda. Namun, komentar-komentar itu bisa saja merupakan sindiran ke Oxford United dan Marcelino. Hal ini berkaca pada fakta bahwa sejak bergabung Oxford United, Marcelino sama sekali belum diturunkan ataupun masuk dalam skuad utama Oxford United. Bahkan, pemain berusia 20 tahun itu tak masuk dalam 25 pemain yang didaftarkan oleh Oxford United untuk bermain di divisi Championship tahun 2024 sampai tahun 2025. Marcelino tak didaftarkan karena ia masuk kategori pemain U21, di mana pemain U21 tak perlu didaftarkan ke EFL selaku operator divisi Championship. Maka tak mengherankan jika Marcelino tak pernah tampak di daftar susunan pemain atau daftar skuad yang dibawa Oxford United saat bertanding. Dalam kesempatan ini pihak klub Oxford United menjelaskan perihal kenapa Marcelino belum bermain. Para pemain baru harus bekerja keras serta beradaptasi terlebih dulu untuk mendapatkan tempat di klub. Saya pikir jika Anda mendapat banyak pemain baru, dan Anda melihatnya hampir di setiap musim tim berkembang. Para pemain itu sangat bekerja keras untuk agar bisa mendapatkan tempat di klub, pungkasnya. Anda tidak bisa mengabaikan kualitas pemain, tetapi juga kebersamaan itu penting bagi para pemain. Anda pemain harus terus bekerja keras, dan memastikan kombinasi itu berjalan dengan baik, sambungnya. Anda tahu kami merekrut 16 pemain pada musim ini, Anda harus memastikan mengenali apa yang sudah didapat. Sebab terkadang kamu bisa saja melewati salah satu pemain. Kami akan menilai progres para pemain baru sebelum bermain untuk pertandingan debutnya. Sedikit fakta menarik klub Oxford United, ternyata saham mayoritasnya dimiliki 2 pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Apakah Marcelino Ferdinand masuk ke sana lewat jalur orang dalamkah? Karena tak kunjung bermain, muncul desakan dari netizen agar Marcelino kembali ke Indonesia atau pindah ke kompetisi yang memiliki level lebih rendah. Desakan ini dimaksudkan agar Marcelino bisa mendapat menit bermain yang mumpuni dan bisa menambah pengalamannya saat bertanding. Sangat disayangkan jika pemain sekelas Marcelino Ferdinand tidak dimainkan,
Marcelino adalah pemain hebat jika ia menghilangkan egonya. Marcelino terkenal aman kecerobohan dan keegoisannya. Apakah faktor tersebut yang membuat Marcelino Ferdinand jarang dimainkan di klub? Sejak memutuskan abroad atau berkarir di luar negeri pada Januari tahun 2023 lalu, Marcelino tak pernah mendapat menit bermain mumpuni. Saat bergabung ke MS Kainze, Marcelino tercatat hanya bermain sebanyak 134 menit dalam 7 pertandingan yang dilakoni. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi Marcelino masih di Persebaya Surabaya, di mana ia kerap menjadi andalan dan telah tampil sebanyak 34 kali bersama Persebaya. Menarik menantikan perjuangan Marcelino Ferdinand untuk mendapat tempat dalam pertandingan Oxford United. Akankah dia bisa segera debut untuk membuktikan kualitasnya kepada sang pelatih? Dan apakah kalian setuju jika Marcelino Ferdinand dipulangkan saja dan bermain di Liga 1 Indonesia saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Inggris terheran-heran dengan Nathan Chuaon, followersnya 5 kali lipat dari klubnya Swansea City. Usai menjadi pemain timnas Indonesia, follower pemain Swansea City FC, Nathan Chuaon meroket. Ia pun jadi pemain Swansea dengan follower terbanyak. Per hari ini, Kamis tanggal 26 September tahun 2024, pengikut Instagram Nathan tembus 2,6 juta. Jumlah tersebut 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan pengikut Instagram Swansea City, klub Nathan bernaung saat ini. Lonjakan jumlah pengikut Instagram Nathan terbilang luar biasa. Ini karena pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, jumlah pengikut Nathan di Instagram tercatat hanya 12.157. Pada awal April tahun 2024, pengikut Nathan di Instagram tercatat 466.000 orang. Kemudian setelah beraksi di panggung Piala Asia, Nathan kini mempunyai 2,1 juta pengikut. Netizen Indonesia pun punya panggilan khusus ke Nathan, yakni Mas Tejo. Sejak berganti kewarganegaraan untuk bermain bagi Indonesia, Nathaniel Chuaon sudah bermain 2 kali untuk timnas mereka dan 6 kali untuk timnas U23. Antusiasme fans di Indonesia benar-benar membuat perubahan tersebut menjadi sangat nyata. Pesona Nathan, baik secara penampilan di lapangan maupun di luar lapangan, sangat menarik banyak perhatian penggemar timnas Indonesia, terutama untuk kalangan anak muda. Sosok Nathan Chuaon mendapat perhatian khusus dari publik Inggris, media lokal setempat sampai terheran-heran dengan aktivitas media sosialnya. Pamor Nathan Chuaon sebagai pesepak bola semakin menanjak seiring pemain asal Belanda itu mendapat status warga negara Indonesia, WNI, lewat naturalisasi. Berstatus pemain Swansea City, sempat dipinjamkan kembali ke klub lamanya SC Heerenveen, penampilan Nathan bersama timnas Indonesia cukup impresif. Selain kualitas bermain sepak bola di atas rata-rata, Nathan memiliki paras wajah rupawan yang membuat kaum hawa tergila-gila padanya. Tak heran jika pemain berusia 22 tahun itu memiliki banyak pengikut di media sosial Instagram, hingga membuat publik negeri Ratu Elizabeth terkejut. Publik Inggris akan semakin tercengang jika jumlah pengikut Nathan di Instagram bertambah, potensi itu tetap ada. Mengingat status Nathan kini sebagai salah satu pemain andalan timnas Indonesia, dan usianya pun terbilang masih sangat muda. Menarik dinantikan berapa jumlah pengikut Nathan nanti ketika sudah menginjak usia fase tak lagi produktif dalam bermain sepak bola. Nathan menjadi salah satu kontributor timnas Indonesia bisa berada sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga menjadi pemain yang diandalkan timnas Indonesia U23 ketika mencapai babak semifinal di Piala Asia U23 2024 yang diselenggarakan di Qatar. Saat ini, Nathan dan kawan-kawan tengah berjibaku untuk membawa timnas Indonesia duduk di panggung Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang sekaligus di bulan ini dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 10 Oktober timnas Indonesia bakal menyambangi markas Bahrain untuk bertanding melawan Amin Benadi dan kawan-kawan. 5 hari setelahnya Nathan dan kolega akan langsung terbang ke China untuk bersua dengan tim asuhan Branko Ivankovic. Kita doakan yang terbaik supaya timnas Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal di laga vs Bahrain dan China nanti.
Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.